Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah, salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang berbarokah insyaallah, dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka memperoleh ketenangan, kemudian naungan dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ijtama'a qaumun fi baitin min baitillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyathumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarallahu fiman indah." Ya. Menijtama qaumun, barang siapa ya dari suatu kaum ya, yang berkumpul di suatu rumah di antara rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Qur'an, mereka mempelajari Al-Qur'an dan ilmu-ilmu Al-Qur'an, ya di antara mereka kecuali akan turun kepada mereka sakinah, yaitu ketenangan, wa khasyathumur rahmah, dan rahmat dari Allah, wa khafathumul malaikah, dan mereka pun akan dinaungi oleh para malaikat, wa dzakarallahu fiman indah, dan akan disebut nama-nama mereka di antara para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita dalam membahas, mempelajari tarikh Islami, sejarah, lebih khususnya sirah, yaitu perjalanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pertemuan yang sempat terjeda oleh libur beberapa minggu yang lalu. Pertemuan terakhir sampai mana? Apa yang masih ingat? Sudah lewat lama. Lupa semua? Mana catatannya? Sampai mana? Wah, alhamdulillah, ternyata masih ingat. Terakhir kita menceritakan tentang hijrahnya para sahabat ke Habasyah. Tentang hijrah ke Habasyah yang pertama sudah kita ceritakan, ya, yaitu rombongan pertama yang dipimpin oleh Utsman bin Affan dan istrinya, yaitu Ruqayyah. Sekitar ada ya 11 orang laki-laki dan 3 orang perempuan yang ketika itu hijrah ke Habasyah. Ya, yang pernah sempat mereka itu kembali ke Mekah dikarenakan apa? Isu yang tersebar di Mekah. Isunya ialah bahwasanya orang-orang kafir Quraisy mereka sudah masuk Islam. Nah, ini cuma isu. Padahal yang terjadi ialah mereka itu menyimak bacaan Al-Qur'an Rasulullah SAW, tepatnya surat An-Najm full dari awal ayat sampai akhir, dan mereka terpukau dengannya, ya, dengan bacaan surat itu. Akhirnya di akhir ayat, yaitu ayat sajdah, ketika Rasulullah dan kaum muslimin sujud, ternyata orang-orang kafir Quraisy pun ikut sujud, terbawa suasana saking menikmati bacaan Al-Qur'an. Ya. Mereka nggak bisa mengelak, ya, kalau Al-Qur'an itu memang luar biasa. Isu itu ya akhirnya mereka kaum muslimin, para sahabat di Habasyah, ya kembali ke Mekah. Kembali ke Mekah karena dikiranya para tokoh-tokoh Quraisy ini sudah masuk Islam, padahal belum. Para tokoh Quraisy ini mereka menjelaskan, mengemukakan berbagai macam alasan tentang sujudnya mereka ini. Ya, mereka beralasan bahwasanya mereka itu sujud karena Muhammad menyanjung Tuhan-Tuhan mereka, bahwasanya Muhammad itu memuji-muji berhala-berhala mereka. Akhirnya mereka pun ikut sujud. Nah, ini alasan mereka saja. Intinya setelah para sahabat kembali ke Mekah, mereka sadar
ternyata ya orang-orang kafir justru semakin keras siksaannya terhadap kaum muslimin. Ya. Sehingga di antara mereka ada yang kembali ke Habasyah, ada beberapa orang yang diam-diam masuk ke Mekah dan meminta perlindungan dari tokoh-tokoh Quraisy yang tidak memusuhi kaum muslimin. Kemudian kaum Quraisy setelah sedemikian besarnya ya frekuensi penyiksaan mereka ya terhadap para sahabat terhadap kaum muslimin, akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk hijrah kembali ke Habasyah. Ya, hijrah ke Habasyah yang kedua. Dan hijrahnya yang kedua ini dipimpin oleh Ja'far bin Abdul Muttalib. Ja'far bin Abdul Muttalib, saudara daripada Ali bin Abi Thalib. Nah, sekitar ada 83 orang ya, 83 orang laki-laki dan 18 atau 19 orang wanita. Namun Quraisy setelah menyadari bahwasanya para sahabat Muhammad kembali ke Habasyah untuk mencari perlindungan, kaum Quraisy tidak tinggal diam. Ya. Kaum Quraisy tidak membiarkan begitu saja. Kemudian mereka pun membuat makar. Mereka mengirim 2 orang ya yang jenius, yang cerdas untuk mempengaruhi atau memprovokasi Raja Najazi di Habasyah agar mengembalikan kaum muslimin. Akhirnya dikirimlah kepada mereka ya ke Habasyah, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ini sebelum mereka berdua masuk Islam ya, masih kafir. Nanti ada saatnya mereka berdua masuk Islam. Sebelumnya ada seorang sahabat yang berhijrah ke Habasyah juga. Dia bernama Khalid bin Nizam ya, Khalid bin Hizam. Ini adalah saudaranya Hakim bin Hizam. Namun Khalid bin Hizam ini sempat meninggal dunia ketika di perjalanan, ketika akan berhijrah. Sempat dia disengat oleh ular yang berbisa dan dia meninggal dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menjelaskan tentang Khalid bin Hizam ini. Dalam surat An-Nisa ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'atan. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih summa yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima." Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas. Nah, ini merupakan isyarat pertama bahwasanya dianjurkan bagi kaum muslimin yang terzolimi di negerinya ya untuk berhijrah. Jadi tidak boleh kaum muslimin itu berdiam diri di negerinya sedangkan dia tidak bisa menjalankan syariat-syariat Islam, tidak bisa beribadah dengan baik, maka dianjurkan untuk berhijrah ya. Niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Dan barang siapa keluar dari rumahnya dengan bermaksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat tujuan, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qad waqa'a ajruhu ila Allah. Jadi walaupun belum sampai ke tempat tujuan, maka orang tersebut mendapatkan pahala hijrah. Ya, mendapatkan pahala hijrah dan ya termasuk kematiannya ini mengantarkan ke surga karena dia sedang melakukan upaya untuk menyelamatkan agamanya. Melanjutkan kepada yang tadi, Quraisy mengirim 2 orang anak muda yang cerdas ya, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ya, Amr bin As seorang sahabat yang jenius. Ini nanti ketika jadi
jadi sahabat. Dan beliau terkenal jenius, seorang provokator, ya, provokator ulum. Ya, provokator ulum. Amr bin As ini ketika dikirim menuju Habasyah, dia memiliki trik yang jenius, ya. Dia tidak langsung datang kepada Raja Najazi. Ya. Namun dia sempat mendatangi siapa? Para penasihat-penasihat raja. Ya, para penasihat-penasihat raja ini didatangi, ya, dia mengatakan kepada mereka, "Wahai para pembesar Habasyah, sesungguhnya telah masuk ke negeri ini, yaitu negeri raja kalian, anak-anak muda yang polos-polos." Ya, maksudnya para sahabat. Ya. Para sahabat ini dikatakan dia anak-anak muda yang polos-polos, yang dungu-dungu, yang bodoh-bodoh, dikatakan seperti itu. Yang mereka itu dari negeri kami, yang mereka keluar dari negeri kami menuju negeri kalian. Dan mereka pun keluar dari agama kaumnya, agama nenek moyangnya, ya, dan tidak masuk ke agama kalian. Ya. Jadi mereka keluar dari agama nenek moyangnya dan tidak masuk ke agama kalian, dan tidak pula masuk ke agama apapun. Ya. Mereka telah mendatangkan agama baru. Ya, jadi kaum muslimin ketika itu tuh dianggap membawa agama baru, agama mubtadi, agama bid'ah bagi mereka. Ya. Maka dari itu kami, ya, kami tidak mengenal atau tidak mengetahui agama itu, ya. Begitu juga kalian, ya. Begitu juga kalian. Maka dari itu kami berada di sini, yaitu diutus oleh kaum kami, ya, oleh ayah-ayah mereka, oleh kakek-kakek mereka, oleh paman-paman mereka, agar Raja Najazi memulangkan mereka kepada kami. Ya. Jadi nanti ketika kami akan berbicara kepada Raja Najazi, kalian, yaitu para pembesar Quran Habasyah, kalian harus membela kami, harus sependapat dengan kami, ikut membujuk atau memprovokasi Raja Najazi. Ya, ini permintaan Amr bin As. Ya, setelah Amr bin As ini memberikan hadiah yang banyak kepada para pembesar Habasyah. Jadi Amr bin As ini nyogok lah ibaratnya itu. Sudah dikasih hadiah kepada para pembesar, ya. Kemudian diminta nanti membela ketika Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah berbicara kepada raja. Ya. Maka kalian harus membela kami, jangan sampai raja ngomong sama mereka. Ya. Karena kalau sampai Raja Najazi ngomong atau ada dialog antara raja dengan mereka, ya, bisa jadi raja justru malah apa? Malah membela mereka. Ya, ini yang ditakutkan oleh mereka, orang-orang kafir. Ya, mereka sadar bahwasanya Islam menjelaskan itu dengan penjelasan yang lebih berdasar, ya, apalagi dengan dibawakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka itu tidak ada yang dapat mengalahkannya. Sesungguhnya, ya, kami itu lebih mengerti tentang mereka, yaitu tentang anak-anak muda tadi, tentang para sahabat, dan kami pun lebih mengerti tentang aib-aib mereka. Ya. Kemudian Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah menghadap kepada sang raja. Ya. Kemudian dan dia mengatakan, ya, kurang lebih sama seperti perkataannya itu kepada para pembesarnya. Wahai raja, wahai sang raja, sesungguhnya telah masuk ke dalam negeri Anda anak muda yang polos-polos, ya, anak muda yang masih bodoh-bodoh. Ya. Mereka keluar dari negeri kami dan masuk ke negeri Anda, dan mereka pun keluar dari agama kaumnya, agama nenek moyangnya, dan masuk ke suatu agama yang kita tidak tahu, bukan agama Anda dan bukan agama-agama yang ada di dunia. Ya. Ini perkataan mereka ini. Padahal mereka sebenarnya tahu bahwasanya agama yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah agama yang murni. Mereka melupakan. Ya, mereka membuat agama yang baru. Ya, katakan seperti itu. Tidak kami kenal dan kalian pun tidak mengenalnya. Dan kami diutus oleh kakek-kakek mereka, ya, oleh paman-paman mereka, orang-orang tua mereka, untuk, ya, membawa mereka kembali ke kaumnya. Ya. Kemudian, ya, sang raja ternyata tidak semena-mena langsung menerima penjelasan dari
Amr bin As. Ya. Tidak segera percaya. Maka sang raja mengatakan kepada penasihatnya, wahai para penasihatku, bagaimana pendapat kalian? Namun para penasihatnya yang sebelumnya sudah dikasih hadiah ya, sudah disogok, ya mereka membela, benar wahai raja, benar apa yang dikatakan oleh mereka berdua ini. Ya, Anda harus kembalikan mereka kepada kaumnya. Ya. Tapi sang raja tidak. Ya, aku ingin menjelaskan lebih rinci tentang mereka dari lisan-lisan mereka sendiri. Ya, jadi panggillah mereka, panggillah orang-orang yang datang ke negeriku itu. Akhirnya dipanggillah para sahabat untuk diinterogasi, untuk ditanya-tanya. Maka ketika itu para sahabat, ya, termasuk Ja'far bin Abi Thalib, merasa khawatir. Bagaimana ini? Amr bin As datang dan dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ya, kita akan ditanya-tanya. Bagaimana kalau kita nanti akhirnya diusir? Ya, apa yang harus kita lakukan? Maka Ja'far mengatakan, sudah katakan saja jujur apa adanya. Katakan saja apa adanya. Ya, insya Allah akan tolong kita. Ya. Maka ketika sudah dihadapkan kepada sang raja, maka Ja'far adalah orang yang mewakili daripada kaum muslimin yang hijrah. Ya, Ja'far mengatakan, sebelumnya sang raja bertanya, agama apa yang kalian bawa? Ya. Dan kenapa kalian meninggalkan agama nenek moyang kalian? Tidak masuk ke dalam agamaku dan tidak pula masuk ke agama manapun. Maka Ja'far mengatakan, ya, wahai sang raja, kami dahulu adalah orang-orang jahiliyah. Kami menyembah berhala. Ya, kami makan bangkai. Ya, maka ini Ja'far bin Abi Thalib ini orang yang cerdas ya. Jadi dia menjelaskan dari awal ya, apa yang terjadi atau apa yang mereka rasakan sebelum masuk Islam. Kemudian mereka jelaskan nikmat-nikmat ketika mereka masuk Islam. Mereka jelaskan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kami dulu orang jahiliyah, wahai raja. Kami saling berbuat zalim. Kami menyembah berhala, menyembah patung dan batu-batu. Kami memakan bangkai. Kami juga dulu melakukan perbuatan yang keji, memutus silaturahmi, ya, berbuat buruk kepada tetangga. Ya. Dan yang kuat di antara kami makan yang lemah di antara kami. Jadi orang kuat mengalahkan yang lemah, hukum rimba. Zaman jahiliyah seperti itu. Orang yang lemah nggak berdaya. Kalau yang kuat bisa melakukan semena-mena. Ya. Kami terus demikian sampai diutusnya kepada kami seorang rasul. Ya. Yang rasul itu dari golongan kami. Ya. Kami pun mengenal nasabnya, kebagusan, kebaikan nasabnya, kejujurannya. Kami juga mengenal amanahnya, akhlaknya yang mulia. Sampai rasul itu menyuruh kami kembali kepada Allah, ya, agar kami mentauhidkannya, ya, dan meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami, ya, dari berhala-berhala, patung-patung. Dan mereka pun menyembelih kurban untuk patung-patung. Jadi Rasul kami menyuruh kita untuk meninggalkan itu. Ya, ini menyembah berhala dan patung-patung. Dan Rasul menyuruh kami untuk berkata yang jujur. Ya. Ini Rasul, ya, menyuruh kami untuk amanah, menjalankan amanah. Ini Rasul menyuruh kami untuk saling menyambung silaturahmi, ya, silaturahim, dan berbuat baik terhadap tetangga. Rasul itu pun menyuruh kami untuk meninggalkan yang haram, ya, saling menumpahkan darah. Ya. Kemudian Rasul itu pun melarang kami untuk berbuat zina, berbuat perbuatan yang keji. Rasul pula itu, ya, menyuruh kami untuk meninggalkan perkataan dusta, ya, menumpahkan darah, ya, kemudian memakan harta anak yatim. Kami juga dilarang untuk menuduh wanita yang baik berzina. Ya, terus dikatakan seperti itu. Dijelaskan bahwasanya Islam itu agama yang indah, ya, menyuruh kepada hal yang baik-baik, menghalalkan hal yang baik-baik, dan haramkan hal-hal yang buruk. Dan Rasul itu pun menyuruh kami untuk mentauhidkan Allah dan tidak mensekutukannya dengan apapun. Ya. Beliau menyuruh kami untuk sholat, zakat, ya, untuk puasa,
dan seterusnya. Ya. Maka setelah panjang lebar Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan, maka dia mengatakan, maka kami membenarkannya, ya, membenarkan Rasul tersebut, ya, dan kami pun beriman kepadanya. Kami ikuti agama yang dia bawa dari Allah, dan kami hanya mentauhidkan Allah dan tidak syirik sama sekali. Kami mengharamkan apa yang diharamkan kepada kami, dan kami menghalalkan apa yang dihalalkan kepada kami. Namun akhirnya kaum kami berbuat zalim, ya. Akhirnya kaum kami berbuat zalim kepada kami. Ini waktunya untuk apa? Untuk menjelaskan, ya, curhat, ya, apa yang mereka alami. Akhirnya kaum kami menzalimi kami. Mereka siksa kami, ya. Mereka paksa kami meninggalkan agama kami. Mereka siksa kami agar kami kembali kepada agama nenek moyang, ya, kembali ke zaman jahiliyah, kembali menyembah berhala, ya, kembali melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk, ya. Maka tatkala mereka melakukan perbuatan, maka tatkala mereka menzalimi kami, mereka menyiksa kami, menghalangi kami dari agama kami, akhirnya pun kami keluar, ya, untuk berhijrah ke negerimu, ya, wahai raja, dan kami memilih negerimu, ya, karena kami yakin, kami tahu bahwasanya kau adalah raja yang adil, dan kami pun tidak memilih selainmu, ya. Ini bukti cerdasnya Ja'far, ya, bin Abi Thalib, ya. Ketika diminta untuk menjelaskan, berbicara, maka dia berbicara panjang lebar, dia berbicara dengan jelas. Seandainya kalau Ja'far itu tidak cerdas, tidak pintar, pasti ya berbicaranya ya ngomong dan bingung, ya, seperti orang bingung dan nggak bisa ngomong. Ini menunjukkan kecerdasan Ja'far bin Abi Thalib. Nah. Kemudian kami pun senang berada di negerimu, ya, berada di bawah perlindunganmu, dan kami berharap kami tidak dizalimi selagi kami berada di sisimu. Ya. Ini penjelasan dari Ja'far. Maka Najashi ketika itu mengatakan, apakah ada bukti yang kalian bawa dari Tuhan kalian, yaitu dari Allah? Ya. Mana buktinya kalau memang agama yang kalian anut itu benar? Adakah bukti yang Allah turunkan kepada kalian? Maka Ja'far mengatakan na'am, ya. Kemudian apa? Coba bacakan. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib membaca surat Maryam, ya. Kaf ha ya ain shad. Dibacalah surat Maryam dari awal sampai pertengahan, ya. Ada yang mengatakan sampai akhir. Ini menunjukkan apa? Cerdasnya Ja'far, ya. Ketika diminta untuk membacakan surat, ya dia baca surat Maryam. Karena surat Maryam ini berkaitan erat dengan Nabi Isa, ya, dengan Maryam dan Zakaria, menjelaskan tentang apa-apa yang memang mereka juga paham, orang-orang Nasrani juga mengimani itu. Kemudian setelah dibacanya surat Maryam itu sampai pertengahan, maka Raja Najashi pun beliau menangis, ya. Beliau menangis terharu karena makna dan kandungan apa yang ada di surat Maryam tersebut, sampai membasahi jenggotnya, ya. Maka dari itu ini dalil bahwasanya Najashi pun berjenggot, ya, Raja Najashi pun berjenggot. Ya. Bahkan para penasehatnya juga, para pendeta-pendetanya yang ada di sisinya pun menangis sampai membasahi jenggot-jenggot mereka. Jadi orang-orang Nasrani itu dahulu berjenggot. Ya bahkan sekarang pun masih berjenggot, ya, Santa Clausnya, tapi kalau orang-orang Nasraninya Allah a'lam. Tapi kalau kita lihat Santa Clausnya masih berjenggot, jenggot palsu. Kemudian Najashi mengatakan, sungguh apa yang kau bawa ini dengan apa yang dibawa oleh Musa berada dari sumber yang sama, ya. Sesungguh apa yang kau bawa ini dengan apa yang dibawa oleh Musa berada atau bersumber dari sumber yang sama, yaitu benar, sama-sama agama dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Najashi menghadap kepada dua orang Quraisy tadi, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, ya, dan mengatakan kepada mereka, adapun kalian berdua, maka pergilah kalian, ya. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua,
ya, selama-lamanya. Dan mereka tidak akan dizolimi dan dimakari, ya, tidak akan dibuat makar terhadap mereka. Maka ketika itu Amr bin As kalah, ya. Mereka berdua ini kalah dalam diskusi atau perdebatan pada hari itu. Namun Amr bin As ini tidak langsung pulang ke Mekah. Maka dia mengerahkan semua pikirannya, mengerahkan semua otaknya untuk bisa mengalahkan kaum muslimin, mengalahkan argumennya Ja'far. Kemudian dia mengatakan, setelah mendapatkan senjata atau ya kartu as dia, ya, yang dia anggap sebagai pernyataan yang akan mengalahkan kaum muslimin, ya, maka ia berniat untuk kembali ke Raja Najazi, ya, dan mengeluarkan senjata pamungkasnya, gitu. Amr bin As sempat mengatakan kepada Abdullah bin Abi Rabi'ah, aku akan datangkan, ya, demi Allah aku akan datangkan suatu perkara atau suatu pernyataan dari mereka, ya, dari kaum muslimin itu yang akan menghabisi mereka seluruhnya. Apa itu perkaranya? Karena kaum muslimin itu mengatakan tentang Isa bin Maryam suatu pernyataan yang besar, ya. Nah, apa itu? Yaitu kaum muslimin mengatakan bahwasanya Isa bin Maryam adalah Abdullah wa Rasul, ya, hamba Allah dan Rasulnya. Nah, ini sangat berbeda dengan orang-orang Nasrani, yang mana orang Nasrani menganggap Isa itu Tuhan, ya. Maka Abdullah bin Abi Rabi'ah sempat mengatakan, wahai Amr, jangan kau keluarkan pernyataan itu terhadap Najazi. Ya. Kenapa? Karena kalau kau katakan itu, bisa jadi Raja Najazi nanti akan marah, ya, akan murka, dan bisa jadi nanti, ya, mereka, Ja'far bin Abi Thalib dan yang lainnya akan diperlakukan, ya, akan dibunuh atau disiksa dan seterusnya. Jadi Abdullah bin Abi Rabi'ah ini ada rasa simpati masihan, ya. Jangan kau katakan itu karena mereka masih kerabat kita juga, ya. Masih kerabat kita juga, masih saudara kita. Jangan kau katakan itu. Tidak, tapi kata Amr yang mengatakan tidak. Aku akan tetap mengatakannya kepada Najazi, ya. Maka setelah keesokan harinya Amr bin As menghadap Najazi dan mengatakan, wahai raja, sesungguhnya kaum muslimin itu mengatakan sesuatu yang besar tentang Isa bin Maryam, ya, mereka menghinakan Isa. Kataan apa itu? Kata Raja Najazi, ya, lebih baik Anda dengar sendiri penjelasan mereka. Akhirnya dipanggillah kembali Ja'far, ya. Sebelumnya kaum muslimin sempat khawatir, ini bagaimana Amr bin As kembali menekan kita, ya. Amr bin As meminta kita menjelaskan tentang Isa, ya, Tuhan mereka, Tuhannya Najazi. Ini bagaimana wahai Ja'far? Kata Ja'far, sudah, tenang saja, kita katakan apa adanya, ya, kita jujur saja. Akhirnya ketika Ja'far menjawab, ya, menjelaskan dari pertanyaan Raja Najazi, apa pendapat kalian mengenai tentang Isa bin Maryam, ya. Maka Ja'far menjawab, kami mengatakan sesuai yang dikatakan oleh Nabi kami, ya, tentang Isa bin Maryam, bahwasanya dia adalah Abdullah wa Rasul, bahwasanya beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya, ya, ruhuhu wa kalimatuh, dia adalah ruhnya dan kalimatnya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah bahwasanya Isa itu diciptakan dengan kalimat kun fayakun, ya. Dia adalah kalimatnya yang mana Allah memasukkannya ke dalam rahim seorang wanita yang gadis, yaitu Maryam, ya. Maka ketika itu Raja Najazi beliau menghentakkan atau menepukkan tangannya ke tanah, ya, dan mengambil sebatang kayu yang ada di tanah dan mengatakan, apa yang kau katakan tentang Isa bin Maryam itu tidak melampaui kayu ini, katanya, ya. Maksudnya ya Pak, ialah apa? Bahwasanya pernyataanmu dengan kami orang-orang Nasrani sebenarnya sama persis, tidak ada berbeda, ya. Jadi memang Raja Najazi ini, beliau ini nggak hanya sekedar raja, beliau juga adalah pendeta
dan memang memiliki ilmu yang luas tentang agamanya. Dan ia pun meyakini bahwasanya apa yang dikatakan Ja'far pun benar. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya memang Raja Najasyi ketika itu sudah masuk Islam, ya, karena dakwah dari Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Kemudian ketika Raja Najasyi mengatakan itu, ternyata para pembesar raja tersebut geram, ya. Ya, mereka melakukan mengeluarkan suara, ya, gitu. Ya, mereka ya, dengan maksud menggertak. Ya. Namun raja mengatakan, demi Allah, apa yang dikatakan Ja'far itu benar, meskipun kalian semua, ya, pada membencinya, ya, mengatakan kepada pembesarnya. Ya. Maka Raja Najasyi mengatakan setelahnya, pergilah wahai kaum muslimin, ya, kalian aman di negeriku, ya, kalian mendapatkan perlindungan dariku. Ya. Kemudian ia pun mengatakan kepada Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah untuk pergi ke negerinya, ya, pulanglah kalian ke negeri kalian. Ya. Ini hadiah-hadiah yang kalian bawa, saya kembalikan. Ya. Saya tidak butuh hadiah kalian, kembali ke negeri kalian. Ya. Akhirnya pun Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah pulang, ya, dengan membawa hadiah. Ya. Misi mereka gagal. Ya. Raja Najasyi ini, beliau ternyata menyembunyikan keislamannya, ya, sampai suatu ketika pernah beliau diserang oleh suatu kaum atau dari negeri yang lain, ya. Dan itu membuat kegelisahan terhadap kaum muslimin. Kaum muslimin mengatakan semoga Raja Najasyi bisa menang, ya. Kalau Raja Najasyi kalah, Habasyah dipimpin oleh raja yang baru, bisa jadi nanti kita akan tidak seaman ini lagi, ya. Namun qadarullah, ternyata Raja Najasyi menang. Beliau juga sempat pernah diancam oleh para pembesarnya, ya, apakah engkau sudah masuk Islam, hai raja? Maka ketika itu Raja Najasyi itu sadar bahwasanya kalau dia mengaku dia sudah masuk Islam, nanti dia akan dilengsarkan dari jabatannya, ya. Kaum muslimin akan diusir lagi. Akhirnya dia melakukan tauriyah. Ketika itu dia memegang, yaitu kalungnya yang bertulisan la ilaha illallah, dan mengatakan, saya masih dalam agama ini, maksudnya agama Islam. Tapi yang dipahami oleh para pembesar itu bahwasanya agama ini agama Nasrani. Raja Najasyi pun akhirnya wafat, dan Nabi SAW dan para sahabatnya melakukan sholat gaib kepada beliau, rahimahullahu ta'ala, ya. Kita katakan rahimahullah karena beliau bukan sahabat, ya, beliau tidak pernah bertemu dengan Nabi, karena kriteria sahabat ialah bertemu dengan Nabi, ya. Man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Ya, barang siapa yang bertemu Nabi, beriman dengannya dan meninggal di atas Islam. Raja Najasyi tidak dikatakan sahabat, namun dia dikatakan tabi'in walaupun hidup di masa sahabat. Allah a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa Anda sampaikan di kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.